Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Saya pernah nonton satu acara televisi, di situ ada party, pesta-pesta di sebuah diskotik, lalu dibikin kuis. Cuman kuis itu syaratnya hanya boleh diikuti oleh pengunjung yang bawa alat kontrasepsi, alias kondom. Ternyata banyak yang bawa. Paling datang itu anak muda semua gitu kan. Kita ditanya, kenapa kamu bawa? Loh, kita kan nggak tahu apa yang terjadi setelah ini. Wow, jadi kan sudah sedia payung sebelum hujan gitu ya. Sedia kondom sebelum berzinah. Astagfirullahaladzim ya. Kenapa kok seperti terjadi? Karena satu, karena kita sudah hidup di alam sekuler. Hidup dengan landasan memisahkan agama dari kehidupan. Jadi agama udah nggak dipandang. Voice of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, jumpa dengan saya Bunga Intan dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda dalam rubrik konsultasi surat. Baik, seperti biasa, pendengar yang budiman telah hadir bersama kita untuk mengasuh rubrik ini. Ustazah Insinyur Latifah Musa, beliau adalah konsultan klinik anak muda untuk pergaulan Islami. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, mudah-mudahan pendengar yang budiman juga sehat-sehat ya. Amin. Dan kali ini pendengar yang budiman, surat yang masuk adalah dari seorang hamba Allah di Jawa Barat. Nah, bunyinya seperti ini. Assalamualaikum, saya sering mendengar tentang ancaman disintegrasi. Apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muslim muda? Apakah peristiwa lepasnya Timur-Timur akan kembali terulang? Nah, berarti ini hamba Allahnya pemuda muslim nih ya. Iya, tentang mungkin disintegrasi nih Ustazah. Ya. Penanya menanyakan tentang disintegrasi. Apakah memang benar menjadi ancaman negeri ini? Karena kalau disintegrasi itu sendiri apaan sih Ustazah? Iya. Baik Mbak Bunga Intan dan juga pendengar yang budiman di seluruh tanah air, khususnya yang menanyakan ya tentang masalah ini. Jadi memang apa sih disintegrasi? Ya itu kan kata lainnya perpecahan. Ya, pemisahan. Jadi misalnya kalau ada usulan ya Mbak Intan, baik dari daerah ataupun mungkin dari masyarakat internasional ya, supaya misalnya salah satu daerah itu memisahkan diri dari Indonesia. Nah, maka ini jelas akan terjadi ancaman perpisahan atau yang kita sebut disintegrasi. Begitu. Jadi terkikis lagi ya. Nah, memang isu ini mulai sering muncul ya dan sangat marak ya sejak masa reformasi. Dan ini juga menjadi nyata ya ketika salah satu wilayah di Indonesia saat itu ya, Timur-Timur itu melepaskan diri dari Indonesia dan kemudian menjadi negara tersendiri ya, yaitu Timor Leste. Iya, sekarang. Ya, dan kemudian akhir-akhir ini yang ini mungkin juga menjadi pertanyaan ya bagi penanya di Jawa Barat. Isu ini kembali menguat tampaknya. Dan yang memang yang paling kencang kalau kita amati, yang mengangkat ide pemisahan diri ini adalah untuk wilayah Aceh ya, Nangro Aceh Darussalam dan Papua. Ini yang cukup banyak diekspos di media massa ya Mbak Intan. Sampai ada yang masang bendera Papua Merdeka segala kan. Iya, dan juga apa kalau di Papua bintang kejora ya. Bendera gitu. Nah, memang juga ada indikasi daerah lain ya. Semisal saya pernah mendengar di Kalimantan ya, atau di Sumatera itu pernah bagian Riau Kepulauan ya. Iya, pernah. Nah, tapi tidak semarak kedua daerah ini tadi ya, Aceh, yaitu Papua Aceh dan ya. Papua. Nah, sehingga memang bagi kita ya Mbak Intan yang menjadi bagian dari masyarakat muslim di Indonesia ataupun juga yang berada di daerah yang dimaksud, tentu ini sangat penting ya untuk mencermati berbagai isu dan opini yang terkait dengan fakta disintegrasi ini. Jadi jangan tiba-tiba nanti kita terkaget-kaget dengan fenomena-fenomena yang
terjadi ya, sebagaimana lepasnya Timur dulu ya dari wilayah Indonesia. Nah, ini mungkin kita harus semakin mewaspadai dan mencermati berbagai persoalan yang terkait isu disintegrasi ini, Mbak Intan. Nah, pendengar yang budiman pasti penasaran ya, sama seperti saya. Sebenarnya yang menyebabkan bangsa ini pecah belah itu kok kayak piring ya. Iya. Terpecah belah, ingin memisahkan diri atau ada ide-ide disintegrasi ini sebenarnya kenapa sih Ustazah? Iya, Mbak Intan ya. Jadi memang kalau dicermati itu banyak hal bisa digunakan untuk memecah belah. Jadi untuk membelah-belah wilayah ya, atau membuat wilayah itu terjadi disintegrasi. Yang pertama misalnya unsur SARA, SARA, jadi suku, agama, ras, antar golongan. Nah ini bisa diangkat ya menjadi satu isu yang kemudian digelembungkan untuk memecah belah juga bisa. Itu yang pertama, yaitu SARA ya, suku, ras, agama, antar golongan. Nah kemudian yang kedua, adanya fakta kesenjangan pembangunan dan sosial ya antara pemerintah pusat dan daerah. Ini juga bisa diangkat untuk isu pemisahan diri. Jadi mengapa misalnya daerah seperti di Sumatera ya, jalan-jalannya itu belum memadai untuk lalu lintas darat. Ya seolah-olah di Jakarta itu dipadati dengan gedung mewah ya, megah. Ya, sementara fasilitas listrik di sebuah daerah itu bahkan masih belum ada. Ya di yang katakanlah daerah yang paling dekat dengan Jakarta saja ya, itu juga ada yang belum dapat listrik. Misalnya salah satu wilayah di Sukabumi atau salah satu di Kepulauan Seribu itu ada wilayah-wilayah yang untuk listrik aja masih susah. Nah kemudian juga mengapa kok banyak mall-mall ya, taman-taman bermain dibangun ya, sementara masih ada rakyat yang harus berenang menyeberangi sungai gitu ya. Jadi melihat sangat senjang ya antara daerah dengan pusat, dan juga masih banyak bentuk-bentuk kesenjangan yang lain. Misalnya bagaimana sekolah di daerah-daerah itu juga hampir roboh dan sebagainya. Ini juga sebetulnya bisa diangkat menjadi sebuah isu yang akhirnya mencuat keinginan untuk memisahkan diri. Ya, jadi itu yang kedua, adanya kesenjangan pembangunan. Kemudian yang ketiga, ini yang perlu diwaspadai ya, karena ini unsur yang berasal dari luar. Luar wilayah Indonesia. Jadi rekayasa kerusuhan-kerusuhan gitu ya. Jadi kerusuhan tetapi ada unsur rekayasanya yang kemudian menyebabkan terjadinya penanganan secara militer. Jadi terpaksa ya, misalnya pusat harus menurunkan militernya sehingga menyebabkan sebuah daerah itu menjadi trauma dengan pemerintah pusat. Padahal mungkin sebenarnya kerusuhan itu direkayasa, tapi kemudian akhirnya turun militer, semakin meruncing, akhirnya daerah trauma dengan pemerintah pusat. Nah ini satu poin ini pada faktanya adalah yang paling mudah untuk menjadi pemicu pemisahan sebuah wilayah. Jadi poin rekayasa tadi, yaitu rekayasa dari mereka-mereka yang memang menginginkan Indonesia itu terpecah belah. Jadi semakin diperuncing, semakin diperkuat, kemudian akhirnya terjadi konflik antara pemerintah pusat dengan daerah. Poin ketiga ini menjadi satu pemicu yang saya melihat cukup berhasil kalau memang ingin memecah belah itu. Sebenarnya kan kalau kita mau memisahkan diri belum tentu kita kuat ya. Iya. Sebenarnya siapa yang diuntungkan sih dalam masalah ini kalau misalnya disintegrasi terjadi lagi nih di Indonesia? Sebenarnya yang diuntungkan siapa? Kayaknya rugi dua-duanya gitu ya. Indonesia kehilangan satu provinsi dan provinsi itu pun harus memulai dari nol lagi misalnya gitu. Ya, ini memang kita harus yang namanya berpikir politik ya, Mbak Intan. Dan mungkin memang kita harus sering-sering menelaah berita-berita yang ada di media massa, kemudian mencermati dan menilai ada apa sebetulnya di balik semua ini. Yang politik ya, bukan infotainment aja. Betul. Dan memang kalau kita bicara siapa sih yang diuntungkan, itu memang kita bicara soal politik ya. Kepentingan siapa sih ini gitu. Karena memang sejak dahulu selalu ada pihak yang diuntungkan dari terpecahnya sebuah wilayah gitu. Nah, tentunya
di sini kalau kita lihat secara gamblang ya sebenarnya ya, itu memang negara-negara besar ya, negara-negara kapitalis yang punya kepentingan di wilayah tersebut. Ya, jadi sebagaimana dahulu misalnya Inggris dan Prancis menggunakan politik adu domba ya dan pecah belah untuk menghancurkan khilafah Islamiyah. Siapa yang diuntungkan? Ya mereka ya, Inggris dan Prancis dan negara-negara Eropa ya. Nah kemudian sejarah kita ya pernah mencatat VOC itu memiliki politik belah bambu dan pecah belah untuk menjajah wilayah Indonesia atau untuk mencengkram Indonesia. Nah, kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Belanda. Dan kita bisa menilai siapa yang memiliki kepentingan bila sebuah wilayah terlepas dari tanah air. Ya kan, yang berarti yang diuntungkan adalah pemerintah Belanda atau VOC saat itu sebelumnya ya. Nah kemudian ketika Timor lepas, ini belum jauh dari rekaman ingatan kita karena belum lama. Kita semua tahu bahwa ada kepentingan dan peran Australia di baliknya. Juga pemerintah Portugal. Saat itu ada tekanan-tekanan Australia ya dan juga Portugal terhadap Indonesia. Nah demikian juga saat ini kita juga sudah bisa mulai membaca ya, ada tekanan-tekanan negara-negara Eropa dan Amerika terhadap wilayah Aceh gitu ya. Kemudian terhadap Papua, itu Inggris dan negara-negara Uni Eropa juga banyak menuntut adanya peran internasional terhadap Papua yang kita tahu memiliki kekayaan alam yang luar biasa, melimpah gitu. Ya. Di situ juga ada kepentingan Amerika Serikat di sana dengan adanya tambang-tambang emas ya, seperti Freeport ya. Nah, ini tentu akan lebih mudah bagi negara-negara besar ini untuk mengeksplorasi sumber daya alam di Indonesia sekiranya terjadi pemisahan. Karena wilayah baru pasti kepemimpinannya pasti masih lemah. Iya. Ya, ibarat bayi baru lahir itu paling mudah disetir gitu. Kalau saya pikir ibarat anak yang kabur dari rumah orang tuanya karena tidak diperhatikan, karena kesenjangan pembangunan tadi nih. Akan lebih mudah ditangkap ya. Iya. Nah, sebagaimana juga ya Mbak Intan, seperti Australia itu kan memang ketika kasus Timor itu sudah lama membidik minyak yang ada di celah Timor. Nah, sehingga ketika Timor ini lepas, sangat mudah sekali bagi mereka untuk meraih kepentingan ini, khususnya dalam hal minyak. Walaupun akhirnya kita tahu kondisi rakyat Timor Leste sekarang itu jauh lebih susah daripada ketika mereka masih bersama Indonesia. Gitu. Jadi siapa yang diuntungkan? Tentu negara-negara kapitalis tadi. Dan siapa yang menjadi korban? Tentu rakyat Indonesia sendiri dan juga wilayah yang terpecah-pecah tadi. Jadi ternyata itu bukan masalah dalam negeri ya? Bukan. Ancaman dari negara luar. Memang gitu. Tadi kan poin ketiga tadi lebih mendominasi dalam kasus lepasnya sebuah wilayah. Nah, gamblangnya negara-negara besar ini, Ustazah, dalam melemahkan Indonesia nih supaya copot-copot satu-satu itu gimana caranya? Iya, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi kita bisa membaca kalau terjadi situasi ke depan seperti apa ya. Mereka melakukannya dengan sangat sistematis dan licik gitu. Secara khusus ya Mbak Intan, mereka sudah mengawali dengan orang-orang Indonesia sendiri, gitu, yang ditempatkan untuk menanamkan pemikiran-pemikiran disintegrasi ini. Jadi kalau kita bisa katakan mereka-mereka ini atau orang-orang yang ditempatkan ini adalah key partner, jadi pemegang posisi kunci. Kalau kita bisa menyebutnya antek gitu ya. Antek gitu ya. Nah, maka kita bisa melihat sebenarnya siapa-siapa mereka-mereka yang menyuarakan kepentingan asing ya, walaupun dengan bahasa yang manis ya. Siapa-siapa yang ribut-ribut dan membesar-besarkan isu yang akan menyebabkan disintegrasi ya, isu pemisahan wilayah tadi ya, sehingga yang awalnya mungkin kejadian biasa tapi kemudian digelembungkan menjadi isu besar yang memancing kerusuhan. Itu siapa misalnya ya? Sebagai contoh misalnya ini ya, isu undang-undang pornografi yang terakhir ya, karena semua bisa dimanfaatkan untuk isu kepentingan ini. Ini kan digelembungkan oleh LSM seolah-olah menindas hak-hak rakyat Papua misalnya. Iya. Gitu. Jadi kan ini semakin mendukung upaya untuk memisahkan diri. Nah, ini juga perlu diwaspadai. Ya. Dan kita juga bisa menelusuri dana-dana yang mengalir dalam LSM tertentu ini. Nah, tentu kita bisa memahami mengapa suara-suara mereka mewakili kepentingan negara yang mendanainya. Jadi misalnya ada LSM yang menyuarakan
keinginan untuk memisahkan diri. Siapa yang mendanai? Negara Biasanya mana? Nah, itulah iya. negara yang memiliki kepentingan terhadap wilayah yang ingin memisahkan diri tadi. Gitu. Iya. Nah, jadi bagi negara-negara kapitalis yang memiliki kepentingan di Indonesia, ya mereka memang sudah menanamkan ante-antenya di Indonesia. Gitu. Kemudian sesudah menanam ante-antenya dan kemudian berkembang pemikiran pemisahan diri tadi, langkah berikutnya adalah dengan merekrut orang-orang Indonesia sendiri yang duduk di pemerintahan, ya tentu dengan iming-iming kekuasaan. Ya, dibeli juga dong pemerintahannya. Baik pendengar yang budiman, semakin menarik ya perbincangan kita tentang disintegrasi ini. Kita akan membahasnya lebih lanjut. Bagaimana sih suatu daerah itu ingin memisahkan diri, langkah-langkahnya seperti apa? Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Anda sedang mendengarkan Voice of Islam. Voice of Islam yang disiarkan oleh 245 radio di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Kepulauan Maluku, Voice of Islam bisa Anda dengarkan melalui Kabarasi FM Ambon, Ranga FM Guru, Gema Hikmah FM Ternate, RSPD Tidore, RSPD Suara Halsel, Halmahera Selatan. Voice of Islam. Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Pendengar yang budiman, Anda masih bersama saya, Bunga Intan, dan Ustazah Insinyur Latifah Musa. Kita sedang berada di rubrik konsultasi surat, dan konsultasi surat kita kali ini adalah tentang disintegrasi. Baik Ustazah, kita lanjutkan ya. Iya. Daerah-daerah yang ingin melepaskan diri ini dari Indonesia karena kesenjangan tadi dan karena rekayasa untuk kepentingan negara-negara besar yang punya hajat tertentu. Ini gimana sih tahapan mereka untuk memisahkan suatu daerah dari Indonesia? Ya, Mbak Bunga Intan dan juga pendengar yang budiman di seluruh tanah air ya, khususnya bagi yang menanyakan masalah ini dari Jawa Barat ya, dan juga secara khusus bagi daerah-daerah mungkin yang mencuat isu ingin memisahkan diri. Biar kita bisa jaga-jaga nih. Ya, karena memang kepentingan ini nanti ada pada pihak negara-negara Barat ya, yang ingin mengambil alih biasanya kekayaan di negeri itu. Yang jelas tidak menguntungkan untuk kita. Nah, bagaimana modusnya ya atau step-stepnya memisahkan suatu daerah dari Indonesia ya? Pertama ya, kita juga sudah membahas sebelumnya, itu menanam benih perpecahan. Ya, jadi kalau di Indonesia konsep otonomi daerah yang berkembang di Indonesia itu sudah menjadi bukti keberhasilan asing ya, secara khusus Amerika Serikat untuk menanamkan benih-benih perpecahan. Jadi konsep otonomi daerah sebenarnya ini harus diwaspadai. Kesannya modern sekali loh ketika keluar itu. Nah, untuk memuluskan upaya ini memang secara sistematis sebelumnya Undang-Undang Dasar 45 itu sudah terlebih dahulu diamandemen. Gitu. Jadi ini kan kerja legislatif juga ya. Nah, setelah diamandemen, kemudian Undang-Undang Dasar itu syarat ya atau diwarnai dengan nuansa federal gitu. Nah, ide ini memang ditanamkan melalui kalangan DPR atau LSM. Gitu. Jadi berhasil ya, otonomi daerah, kemudian amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang lebih bernuansa federal. Jadi menjadi seperti negara-negara bagian tadi, jadi daerah bebas dalam menentukan kehendaknya sendiri, termasuk nanti memisahkan diri itu. Yang kedua, setelah keberhasilan skenario otonomi daerah ini adalah dengan menempatkan ya orang-orang yang pro negara-negara kapitalis ini untuk menduduki pemerintahan daerah. Nah, jadi masuknya melalui pilkada daerah. Waduh. Ya, ini harus diwaspadai, ini kira-kira calon pemimpinnya ini mewakili kepentingan yang mana gitu ya. Dananya dari siapa gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini juga satu modus yang mulai terlihat ya,
memunculkan partai lokal yang mengusung ide pemisahan. Jadi kalau partai itu partai, kalau skala nasional kan berarti dia di seluruh daerah ada. Tapi ini secara khusus partai itu hanya di wilayah itu. Ini sangat-sangat berpeluang untuk memisahkan diri. Nah, jadi partai lokal yang mengusung ide pemisahan gitu ya. Nah, kalau 3 skenario ini berjalan baik, ya karena harapannya memang berjalan baik ya. Nah, diharapkan partai lokal ini mendapatkan dukungan dari rakyat setempat. Jadi rakyat itu mendukung partai yang ingin memisahkan diri tadi dari Indonesia misalnya. Nah, selanjutnya bagaimana? Kemudian memenangkan partai ini dalam pemilu legislatif. Nah, sehingga lembaga legislatif nanti dikuasai oleh partai yang pro disintegrasi. Ya, ini kira-kira kan berarti sudah dikuasai nih ya DPRD-nya. Nah, kemudian yang keempat ya, dengan teropininya isu kesenjangan. Jadi tetap terus mengopinikan isu-isu kesenjangan itu masih jalan terus ya. Teropininya isu kesenjangan, ketidakadilan, penindasan ya dan lain-lain. Akhirnya dengan mudahnya nanti lembaga legislatif atau DPRD yang tadi yang sudah dikuasai oleh partai yang pro disintegrasi ini akan menuntut referendum ya, menyerahkan pada suara rakyat yang menginginkan pemisahan wilayah ya. Nah, ini skenario yang terbaik adalah kalau berjalan mulus, maka disintegrasi akan berjalan lancar. Nah, baru sesudah disintegrasi kan terbentuk negara baru ya, baru ada kompensasi dari pemerintah daerah yang baru ya, untuk menyerahkan sumber daya alam atau kekayaan wilayahnya kepada negara yang menjadi sponsor disintegrasi tadi. Dan ini yang terjadi pada Timor Leste di bawah Portugal dan Australia. Gitu kan. Sudah pernah terjadi, skenario-nya berjalan mulus. Waduh, itu kerja yang sangat rapi, licik dan halus ya. Sepertinya tidak dalam jangka waktu yang sebentar gitu, tapi menghasilkan sesuai dengan keinginan. Wah, pendengar yang budiman harus hati-hati ini ya. Ya, ini mungkin kita harus melihat ya situasi ini dengan sangat cermat, karena ini sama saja nanti dengan memecah belah kaum muslimin yang saat ini sudah memiliki kesatuan dari Aceh hingga Papua. Nah, itu kan kepentingan negara luar ya yang ingin menguasai Indonesia nih, bagian-bagian di Indonesia. Nah, bagi rakyat setempat nih di tempat yang diisukan ingin memisahkan diri dari Indonesia, itu kan seringkali memang perasaan terpinggirkan ya, yang tadi itu menjadi pencetus keinginan untuk melepaskan diri dari pusat. Barangkali lebih nyaman menjadi negara bagian negara-negara besar tersebut misalnya. Wah, nggak apa-apa deh nanti jadi negara bagian Amerika gitu yang nemplok di Indonesia jauh banget gitu ya. Ini bagaimana dengan perasaan seperti ini, Ustazah? Ya, baik Mbak Bunga Intan dan juga pendengar yang budiman di seluruh tanah air ya. Perasaan ini bisa difahami ya. Karena memang kita harus menyadari kebijakan pemerintah pusat juga lemah. Ya, jadi untuk itu isu disintegrasi juga seharusnya ya, yang bahkan paling penting di sini adalah pemerintah pusat itu justru berkaca. Ya. Mengapa sebuah wilayah itu tidak betah untuk dipimpin gitu. Ya, jadi disinilah harus ada perhatian dari pemerintah pusat. Nah, tapi kemudian yang juga harus disadari oleh rakyat daerah setempat adalah mereka harus membangun cara berpikir dan kemampuan mengelola wilayah secara cerdas. Jadi bagaimana caranya agar rakyat daerah ini harus dicerdaskan ya. Tapi kecerdasan ini jangan sampai dimanfaatkan oleh negara atau bangsa lain, apalagi orang-orang kafir penjajah ya. Nah, kemudian yang juga harus disadari ya, bahwa berada di bawah kaki-kaki negara kapitalis ya. Kalau mungkin tadi ya sudahlah jadi negara bagian saja, itu jauh lebih menyakitkan dan menyengsarakan daripada berdampingan dengan bangsa sendiri gitu. Ya, ketika negeri-negeri Islam itu masih di bawah naungan Daulah Khilafah Islamiyah, itu kesejahteraan harus terdistribusi sempurna gitu. Karena memang kewajiban dalam sebuah sistem Islam adalah mendistribusikan kekayaan alam secara merata. Nah, sementara kalau di bawah naungan negara kapitalis ya, yang terjadi justru imperialisme ya, dan kemudian kekayaan alam itu disedot untuk kepentingan penjajah.
itu sama saja menyerahkan diri pada Iya, penjajah. Ya? ini kan sudah terbukti ya Mm-mm. sepanjang sejarah imperialisme negara-negara kapitalis ya. Mm-mm. Kemudian fakta juga membuktikan bahwa Timor Leste itu sekarang jauh lebih sengsara dibandingkan ketika masih bersama Indonesia. Oh, lebih susah begitu. itu. Ya, ini Padahal harus kesannya kan udah dipahami. bapaknya Australia sekarang. Kesan, gitu tetapi ya. sebenarnya jauh lebih susah lagi. Begitu. Dan ini nanti yang akan terjadi pada saat wilayah lain Mm-mm. itu bernasib sama seperti Timor Leste itu. Nah, jadi kalau begini caranya nih Ustazah, pendengar yang budiman juga kan kita sama-sama menempati suatu daerah nih ya. Iya. Sebaiknya sikap kita gimana nih? Apa yang harus kita lakukan kalau isu itu berhembus? Maksudnya apa yang harus kita lakukan terhadap isu Kalau ini? berkembang isu pemisahan diri tadi di daerah kita ya, iya, misalnya ya tentu kita harus waspada ya terhadap berbagai isu yang dihembuskan. Apalagi kalau isu tersebut terkait dengan dukungan terhadap disintegrasi bangsa. Mm-mm. Ya. Kemudian juga kesadaran kita bahwa saat ini Amerika Serikat dan negara-negara Eropa serta Australia itu sangat ingin wilayah Indonesia itu terpecah belah, kalau perlu sampai serpih-serpih gitu. Sehingga mereka bisa mengeruk sumber dayanya dengan mudah. Bukan Aceh dan Papua saja Iya, ya. bukan Aceh dan Papua, yang lain juga dibidik. Daerah yang lain hati-hati nih yang sumber Betul. daya alamnya banyak. Iya, bahkan kepulauan yang di ujung pun juga tetap ingin diambil gitu ya. Sekarang ini kan krisis ekonomi yang melanda Amerika Serikat secara dahsyat membuat Amerika Serikat harus berpikir bagaimana keluar dari krisis. Nah, biasanya Amerika Serikat itu mengambil strategi kalau nggak perang, ya memecah belah wilayah untuk disedot sumber daya alam dan sumber daya manusianya gitu. Nah, semakin jelas lah ya Iya, kan pelicikannya. sekarang harus keluar dari krisis. Bagaimana caranya? Biasanya politiknya perang atau neo-imperialisme di sebuah wilayah. Pasti pendengar yang budiman juga udah nggak asing lagi nih dengan kerjaan Amerika seperti Iya. ini ya. Dan Indonesia itu menjadi sasaran yang paling menguntungkan. Nah, bahkan ini ya Mbak Bunga Intan, menurut beberapa sumber dari media massa ya, konon ya Amerika Serikat itu akan mendukung siapapun calon presiden ya yang mampu membuat Aceh dan Papua lepas dari Indonesia. Nah, itu sangat didukung sekarang saat kan udah ini. keluar tuh. Itu kalau begitu bukan masalah yang siapa yang dipilih rakyat ya. Iya, jadi sedang ada politik bagaimana nantinya ya, khususnya 2009 ini. Karena Amerika Serikat menginginkan kalau sebaiknya presiden itu yang bisa melepaskan Aceh dan Papua untuk menyembuhkan krisis di negaranya sendiri. Iya. Kayaknya. Nah, kalau begitu pertanyaan dari hamba Allah ini nih, pendengar Iya. setia Voice of Islam, apa yang harus dilakukan oleh generasi muda muslim nih Ustazah? Ya, yang mengikat kita itu bukanlah nasionalisme atau patriotisme yang sempit ya, tapi kita diikat oleh kekuatan akidah yang satu. Kita sama-sama muslim ya. Kemudian kita hidup di bumi Allah, kita bernafas dengan udara yang diciptakan Allah, makan dan minum dari segala yang disediakan Allah di muka bumi, bahkan kita semua akan kembali kepada Allah. Nah, untuk itu kita jangan sesama muslim itu terpecah belah. Ya, jadi kaum muslimin dari Aceh hingga Papua itu harus mengikatkan diri dengan satu tali ikatan yang kuat dan kokoh, yaitu akidah Islam. Untuk menyelamatkan diri dari perpecahan ini. Karena kita saat ini menghadapi musuh yang sama. Kenapa kita harus memisahkan diri satu sama lain Ya, ya? jadi Musuhnya bukan sama. pemerintah daerah memusuhi pemerintah pusat, atau satu daerah memusuhi daerah lain, tidak, atau satu suku terhadap suku lain juga tidak, tetapi kita menghadapi musuh yang sama, yaitu negara-negara kapitalis barat, dan kemudian kesadaran bahwa ada musuh besar yang satu itulah yang akan menyatukan bangsa ini. Melegakan sekali jawabannya Ustazah. Jadi solusinya itu bukan yang memperkuat daerah masing-masing ya, tapi akidah kita yang sama itulah yang akan mengikat kita. Ya. Jadi sebenarnya adanya kekuatan akidah yang sama itulah yang menjadi potensi besar bagi Indonesia untuk tetap bersatu. Karena Islam itu bukan memecah belah, tapi Islam justru menyatukan seluruh komponen bangsa ini. Baik, pendengar Voice of Islam semuanya, kita semua saudara ya, mau dimanapun kita berada. Jadi kita insya Allah bisa menghadapi serangan negara-negara kapitalis barat ini. Baik, bagi pendengar yang budiman yang ingin bertanya, mengirimkan saran atau kritik, Anda bisa kirim SMS ke nomor 0856 9492 4411 atau bisa juga melalui email ke
mediaislamnet@yahoo.com. Saya Bunga Intan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Insinyur Latifah Musa atas bahasannya kali ini. Terima kasih Ustazah. Sama-sama Mbak Intan, jazakillah khairan. Wah iya Ki. Dan terima kasih juga kepada pendengar Voice of Islam yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.